Mari kita mulai episode 4 ini dengan sebuah kejujuran yang radikal tentang paradoks kerja keras yang sia-sia. Banyak dari kita yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja membanting tulang, memeras keringat dari pagi hingga malam hari, demi mengubah nasib finansial atau mencari secercah ketenangan hidup. Namun, mari kita lihat hasilnya dengan jujur pada diri kita sendiri. Kenapa hidup rasanya masih begini-begini saja? Kenapa setelah uang didapat, rasa cemas itu tetap ada di sana? Atau kenapa saat uang itu hilang sedikit saja, kepanikan yang luar biasa kembali menyerang isi kepala kita? Jawabannya adalah karena titik awal atau starting point batinmu keliru sejak awal. Selama ini, kamu bergerak, bekerja, dan mengejar sesuatu karena didorong oleh rasa takut yang mendalam. Takut miskin, takut dibilang gagal oleh lingkungan, takut tidak punya masa depan yang aman. Di dalam batinmu, ada sebuah suara yang terus berbisik tanpa henti. Aku kekurangan, aku belum sukses, aku harus mengejar keluar sana agar aku menjadi manusia yang utuh. Kondisi batin yang merasa kurang, jika dikalikan tindakan agresif, maka hasilnya sama dengan realitas kekurangan yang baru. Perhatikan hukum alam ini baik-baik. Jika kamu bertindak dari posisi batin yang merasa kurang, maka seluruh kerja kerasmu, seluruh cucuran keringatmu, hanya akan berputar-putar, menghasilkan realitas baru yang penuh dengan kekurangan pula. Kamu tidak sedang menjemput rezeki, kamu justru sedang mempertebal identitas seorang pejuang yang ketakutan. Maka dari itu, dalam kondisi seperti ini, mending kamu tidak usah ngapa-ngapain dulu. Berhenti berlari. Matikan mesin ambisimu yang melelahkan itu sejenak. Karena berlari di atas tanah yang rapuh hanya akan membuatmu semakin tenggelam ke dalam lumpur hisap kecemasan. Sekarang mari kita memahami metode letting in, atau kita bisa menyebutnya seni rebahan. Disinilah metode letting in bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Berbeda dengan ajaran motivasi luar sana yang memaksamu untuk terus bertindak secara agresif dan memaksakan kehendak. Jalan ini justru mengajakmu untuk mengambil langkah mundur yang ekstrim untuk menyembuhkan ruang dalam diri. Aku ingin kamu mencoba sebuah latihan yang sangat sederhana, namun sekaligus menakutkan bagi egomu. Cobalah untuk rebahan saja. Rebahkan tubuhmu secara total di atas kasur atau di atas lantai yang kokoh. Lepaskan seluruh beban ketegangan di pundakmu dan berhentilah berusaha untuk meraih apapun di dunia ini. Jangan berusaha menjadi orang sukses malam ini. Jangan berusaha melunasi utang dalam kepalamu. Bahkan jangan pernah berusaha untuk menjadi tenang saat kamu sedang rebahan. Biarkan dirimu menjadi makhluk yang tidak punya tujuan apapun selama beberapa menit ke depan. Saat kamu memilih untuk rebahan dan berhenti bertindak, ego di kepalamu akan mulai panik secara otomatis. Pikiranmu akan berteriak keras. Kenapa kamu malas-malasan seperti ini? Kamu punya banyak tanggung jawab. Kamu belum sukses. Lihat orang lain di luar sana sudah berjalan sejauh apa. Disitulah keajaibannya dimulai. Tugasmu saat rebahan bukanlah mengusir suara-suara berisik itu, melainkan melatih diri menjadi saksi yang diam, membiarkan keinginan dan rasa takut itu terbakar di dalam luasnya ruang kesadaranmu. Sekarang kita masuk ke langkah taktis, mengubah rasa kekurangan menjadi kelimpahan. Setelah kamu berhasil diam, setelah kamu mengambil jeda radikal dengan rebahan dan membiarkan kepanikan ego mereda, pertanyaan berikutnya yang paling krusial adalah, lalu, bagaimana cara konkret untuk merubah rasa kekurangan ini secara permanen agar kita bisa kembali melangkah dengan jernih? Mengubah rasa kurang bukan dengan cara menyangkalnya atau berpura-pura sudah kaya lewat afirmasi palsu di depan cermin. Itu adalah manipulasi ego. Proses alkimia batin yang sesungguhnya membutuhkan langkah-langkah kesadaran
yang sangat praktis dan presisi berikut ini. Langkah 1. Menemukan dan mengakui titik kebocoran energi. Langkah pertama adalah investigasi batin secara jujur. Saat kamu rebahan, telusuri di mana letak rasa kurangmu yang paling menusuk. Apakah itu ketakutan saldo rekening menipis? Ataukah ambisi ingin diakui oleh keluarga dan lingkungan? Akui hal itu sepenuhnya tanpa rasa malu. Katakan di dalam hatimu, "Ya, saat ini batin saya sedang sangat ketakutan akan kemiskinan." Ketika kamu berani memberi nama pada ketakutanmu, kamu mencabut kuasa ketakutan itu untuk mengendalikan tindakanmu secara bawah sadar. Kamu yang memegang kendali sekarang, bukan lagi ketakutanmu. Langkah 2. Stabilisasi dan menyadari kecukupan detik ini. Rasa kurang selalu hidup di masa depan, overthinking, atau di masa lalu, penyesalan. Ia tidak pernah bisa hidup di detik ini. Ketika egomu berteriak bahwa kamu kekurangan uang untuk bulan depan, bawalah kesadaranmu kembali ke detik ini secara jangkar. Sadari fakta fisik di sekitarmu. Detik ini, saat kamu bernapas, apakah kamu sedang kelaparan? Detik ini, apakah tubuhmu terlindungi oleh atap rumah? Detik ini, apakah paru-parumu masih bekerja gratis tanpa biaya rumah sakit? Sadari bahwa di detik ini, hidupmu selalu aman dan cukup. Latihlah batinmu untuk menetap di zona kecukupan absolut detik ini, sampai tubuh fisikmu rileks total. Langkah 3. Mengalihkan fokus dari mendapatkan menjadi memberi nilai. Ketika rasa kurang di batinmu sudah mulai stabil, inilah saatnya mengubah arah kompas energimu. Selama ini, energimu bersifat mengemis ke semesta. Kamu bekerja untuk mendapatkan sesuatu demi menambah lubang jiwamu. Ubah polanya secara radikal. Mulailah bertanya pada dirimu sendiri, nilai atau manfaat apa yang bisa saya pancarkan dari diri saya hari ini untuk membantu orang lain? Jika kamu berbisnis, fokuslah bagaimana produkmu benar-benar menjadi solusi yang memudahkan hidup konsumenmu. Jika kamu bekerja melayani, fokuslah pada kualitas pelayanan yang prima. Ketika fokusmu adalah memberi nilai, batinmu secara otomatis memancarkan sinyal kelimpahan, dan semesta akan selalu membalas sinyal kelimpahan tersebut dengan rezeki yang mengalir deras. Langkah 4. Bertindak dari ruang kejernihan, inspired action. Setelah ketiga langkah di atas selesai, barulah kamu diizinkan untuk bangun dari rebahanmu dan kembali bekerja. Namun, perhatikan perbedaannya. Tindakanmu sekarang bukan lagi desperate action, tindakan panik, melainkan inspired action, tindakan yang terinspirasi dari kejernihan. Kamu bekerja bukan karena dikejar hantu kemiskinan, melainkan karena kamu tahu kamu sedang mengekspresikan potensi terbaik dirimu di dunia ini. Kamu bekerja dengan tenang, berwibawa, penuh perhitungan matang, dan tanpa keterikatan emosional yang neurotik terhadap hasil akhir. Apa yang terjadi ketika kamu mulai konsisten menerapkan 4 langkah praktis di atas? Batinmu secara alami akan mengalami lompatan quantum leap. Energi dorong yang melelahkan, push energy, akan runtuh dan berganti menjadi energi tarik yang magnetis, pull energy. Kelimpahan finansial dan ketenangan hidup yang sesungguhnya tidak pernah bisa dikejar dengan batin yang compang-camping penuh ketakutan. Mereka adalah bayangan yang akan selalu mengikutimu dengan setia, tepat ketika kamu memutuskan untuk berdiri kokoh di dalam keutuhan batinmu sendiri. Ketika kamu kembali berhadapan dengan gerobak bisnismu, pekerjaan harianmu, atau negosiasi bisnismu, orang-orang di sekitarmu akan merasakan aura yang berbeda. Mereka melihat sosok manusia yang tenang, yang tidak lagi mengemis keuntungan, namun sangat profesional dan bernilai tinggi. Disitulah rezeki yang adem, yang berkah, dan yang berlipat ganda akan mulai mencari jalan masuk ke dalam hidupmu tanpa perlu kamu kejar sampai sekarat. Penutup dan langkah praktis harian. Menurunkan ketegangan di dalam kepala.
tidak pernah menjadi tanda bahwa kamu menyerah pada kehidupan atau kalah dalam persaingan duniawi. Ia adalah sebuah tanda yang nyata bahwa kamu sudah cukup bijaksana untuk berhenti melawan dirimu sendiri di dalam batin. Mulai hari ini, jadikan latihan ini sebagai kompas harianmu. Setiap kali kepanikan finansial atau bayangan masa depan yang buruk mulai mencengkeram dadamu, stop bekerja sejenak. Ambil waktu 5 hingga 10 menit untuk rebahan. Terapkan 4 langkah solusi tadi, bersihkan sumbatan energinya, lalu kembalilah melangkah sebagai magnet kelimpahan yang baru. Jika kamu merasa bab ini memberikan peta jalan yang jernih bagi transformasi batin dan bisnismu, simpan dokumen ini baik-baik sebagai panduan utamamu. Di episode kelima nanti kita akan melangkah lebih jauh. Tetaplah selaras dan mari rehat sejenak. Sampai jumpa di langkah tenang selanjutnya.